Pak, kalau misalnya tinggal nih di tempat kayak gini, salah satu tujuan aktualisasinya apa nih Pak? Pengen kayak gini kan tiap orang tuh beda banyak. Betul. Beli rumah dia pengen buat rumah pertama. Nah, kalau Pak Rizal nih gimana nih Pak? Ya, jadi saya beli rumah ini tuh sebagai tempat istirahat di akhir pekan ya. Karena rumah pertama yang saya punya itu hanya untuk aktivitas harian. Nah, sehingga untuk melepaskan stres, melepaskan lelah, atau seperti villa lah ya. Maka saya ngambil unit ini, begitu. Iya. Jadi kan kadang-kadang di rumah teh jenuh Pak ya? Betul. Healingnya berarti ke sini. Iya, nggak usah jauh-jauh. Jadi jaraknya dekat, bisa diakses kapanpun. Dan lebih canggihnya lagi, rumah ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Itu yang nilai lebihnya, betul. Nah, jarak jauh teh pakai apa Pak? Jadi pada dasarnya rumah ini adalah rumah standar dari developer ya. Hanya saja karena ini rumah kedua bagi saya, supaya lebih gampang dikendalikan, makanya saya masukkan sistem smart home. Smart home. Iya, di rumah ini. Agar apa? Agar bisa terkendali dari jarak jauh. Karena kan tidak tiap hari ditempati begitu. Iya. Makanya untuk bisa menjaga kepraktisan, bisa menjaga keamanan gitu ya, dan efisiensinya, maka saya sematkan smart home ini di rumah ini. Smart home, jadi selain itu juga kan, memang standarnya juga udah bagus gitu ya, dari sisi arsitektural. Kemarin juga saya dapat dapat masukan dari teman saya lah gitu, agar sekalian juga nanti dimasukkan interiornya Pak. Interiornya, jadi biar match kan antara smart home dengan interior yang sesuai itu. Jadi nanti rumah yang benar-benar nyaman begitu. Nah itu ya. Jadi smart home itu bukan rumah yang disekolahkan, bukan? Jadi pintar gitu. Tidak. Nah, pengen tahu nih Pak, si smart itu sampai sepintar apa gitu? Oke, jadi sederhananya seperti ini. Manusia itu kan sebetulnya ada kebutuhan ya, butuh untuk praktis, butuh untuk aman, butuh untuk efisien, butuh untuk nyaman. Nah, sederhananya bagaimana cara rumah ini bisa memenuhi itu? Keempat unsur itu, begitu. Nah, maka teknologilah yang berperan, begitu ya. Betul. Teknologinya ini bisa luas sekali, tidak terbatas Pak. Nah, terbatas kita ingin apa sebetulnya. Jadi justru bukan smart home bisa menyajikan apa, tapi kembali ke kita. Kitanya maunya apa? Itu benar-benar. Jadi benar-benar smart ya. Kita lihat smartnya sejauh apa, ranking 1, ranking berapa Pak? Oke. Nanti kita lihat satu persatu. Oke. Mohon izin Pak ya. Siap. Kita let's go. Yuk, kita langsung lihat. Oke Google, nyalakan semua lampu. Oke, menyalakan semua lampu. Yes, mantap ya. Ini baru keren ya. Ini baru smart Pak. Iya. Jadi tinggal tonggang-tonggang, ngomong berbicara apa yang diinginkan langsung dikabulkan gitu ya. Ibaratnya punya lampu jin gitu Pak ya. Inilah benar-benar smart. Nah Pak, berawal dari smart home ya. Nah, kan kebanyakan orang investasi properti itu belum sejauh ini Pak. Nah, Pak Rizal memikirkan ke hal itu tuh gimana nih Pak? Oke. Jadi bagi saya secara pribadi ya, manusia itu kan ke depannya itu, dia itu menginginkan sesuatu yang betul-betul praktis. Segala sesuatunya itu ada di genggaman mereka. Nah, termasuk rumah. Nah, jadi ibaratnya rumah yang punya operating system seperti laptop. Iya. Dia bisa dikendalikan kapanpun, dimanapun. Ada di genggaman kita. Jadi ini tuh selain tadi pakai ini, bisa dari jarak jauh, misalnya di rumah Pak Rizal yang di sana gitu bisa? Bisa, betul. Bisa sekali ya. Jadi kita basisnya kan internet ya. Jadi dari manapun, kapanpun bisa kita akses, begitu oleh penggunanya. Tidak hanya sebatas oleh Google Voice Command, tapi dari handphone, dari laptop juga bisa. Begitu. Jadi tidak terbatas itu ya. Ini termasuk CCTV ini bisa dikontrol juga? Bisa, semuanya terakses di sini. Terakses oleh handphone saya.
begitu. Dan bagi user-user yang bisa dikasih izin lah, diberikan izin oleh kita gitu. Nah Pak, untuk ini mungkin bisa ngasih tips juga ya. Di awal ngasih tips. Oh iya. Jadi gini, ketika orang mau masang smart home Ya. di rumahnya, yang paling terpenting tuh apa sih Pak? Kan kebanyakan tuh orang hanya di pintu aja kan ya. Betul. Nah, sebenarnya yang paling penting apa sih Pak? Nah, jadi yang paling penting itu adalah kebutuhan kita. Nah, kita itu butuhnya apa untuk memasang smart home ini gitu kan? Karena smart home ini begitu luas ya. Tidak hanya sistem lighting, tidak hanya sistem CCTV yang tadi Bapak bilang, tapi termasuk sistem HVAC ya, tata udara. Nanti di situ sistem mekanis seperti elevator, lift, atau misalkan ada yang pintu garasi otomatis, tirai otomatis. Oh, tirai ada. Tirai termasuk otomatis juga bisa itu dikendalikan oleh smart home. Dan yang tidak kalah penting itu adalah sistem plumbing. Plumbing itu untuk air bersih maupun air kotor. Oh. Jadi itu bisa dikontrol, dikendalikan oleh smart home ini, sistem ini. Jadi satu kesatuan sistem rumah itu terintegrasi. Nah, jadi satu kesatuan yang ada di genggaman kita. Oh, benar-benar genggaman ya. Iya, seperti mematikan, menyalakan keran itu bisa melalui handphone. Oh, keran juga bisa? Bisa, mengontrol penggunaan air juga bisa dari handphone. Begitu, dari jarak jauh juga. Dari jarak jauh? Iya. Nah, begitu. Pak, paling sederhana nih. Kadang-kadang kan ketika Bapak di sana misalnya, Ya. kan kalau zaman sekarang tuh banyak belanja online nih. Iya. Kadang-kadang kita tuh ngeklik ke alamat yang kan udah ke save tuh biasanya nggak sengaja ke alamat yang rumah yang ini misalnya Bapak lagi sana. Nah, ketika paketnya datang itu apakah bisa dikontrol? Oh, jadi gini, jika ada orang yang memang mau datang ke rumah kita, termasuk salah satunya tadi paket gitu Kurir ya, kurir ya. begitu ya, kan nggak ketahuan gitu ya, tiba-tiba kurir naruh di mana. Nah ini, jadi sistem yang ada di rumah ini tuh seperti bel itu terintegrasi dengan handphone. Jadi ketika orang menekan tombol bel, maka otomatis ada notifikasi masuk ke handphone saya. Betul. Saya misalkan sedang berada di luar kota begitu ya, itu otomatis ada notifikasi. Langkah pertamanya. Langkah keduanya kan kita ingin tahu siapa sebetulnya yang menekan bel. Nah, langkah keduanya untuk mengetahui siapa yang menekan bel, maka connect ke CCTV. Begitu. Nah, connect ke CCTV jadi ketahuan siapa yang menekan bel, jam berapa itu ketahuan. Misalkan kurir. Nah, apabila tidak ada orang di rumah gitu kan, nanti kan otomatis kita bisa menghubungi kurir tersebut atau kurir biasanya menghubungi kita untuk naruh barang di mana. Jadi tadi salah satunya bel. Selain itu juga tamu ya. Tamu misalkan bisa ada yang masuk ke kita, terus kitanya sedang tidak ada di rumah dan tamu itu memang datang dari jauh, nggak mungkin untuk kembali, nggak bisa masuk karena nggak ada kunci. Tapi di sini sudah terintegrasi. Kita bisa memberikan akses ke tamu tersebut, bisa memang dipercaya untuk bisa masuk ke dalam rumah. Pintunya bisa dibuka? Bisa dibuka dari jarak jauh dengan cara memberikan password. Oh, passwordnya ke tamu yang akan datang ke rumah, begitu. Oh, jadi kalau misalnya ada tamu dari depan, kita tinggal kasih passwordnya. Betul. Passwordnya ini diacak loh tiap 5 menit. Oh, tiap 5 menit diacak? Diacak, diganti terus. Jadi otomatis sistemnya ngacak terus tiap 5 menit. Jadi tidak satu terus gitu, enggak. Untuk safety, untuk keamanan. Nah, yang tahu password acak itu hanya orang-orang yang terpilih. Saya aja. Jadi sistemnya mengacak password. Jadi passwordnya kita kirim pada saat ada yang dibutuhkan saat itu. Jadi hanya 5 menit berlakunya. 5 menit ganti. 5 menit. Oh, berarti kayak misalnya kalau akun mah ya, Susi Verification tuh begitu masuk langsung ke WhatsApp kita kayak seperti itu. Betul. Acak gitu. Betul, acak. Acak jadi begitu. Itu bisa masuk, ataupun ini bisa pakai kartu, bisa pakai kunci konvensional biasa ya, anak kunci gitu juga bisa, terus pakai sidik jari juga bisa. Begitu. Jadi sangat fleksibel lah, sesuai dengan gaya hidup saat ini ya, fleksibel, gitu, dinamis, siapapun bisa akses. Nah itu Pak, itu kan dari sisi safety ya di depan. Nah kalau misalnya listrik mati itu gimana Pak? Nah jadi uniknya di sini sudah saya setting ya, karena kadangkala misalkan kita kan punya alat-alat elektronik seperti kulkas ya. Kulkas ini kita simpan makanan. Terus tiba-tiba ketika kita di luar kota listrik mati.
Nah, apa yang terjadi gitu kan? Kita nggak tahu listrik mati di rumah, nggak pernah ada notifikasi kan, nggak ada pernah ada pemberitahuan. Nah, tapi di sini sistem smart home ini dia memungkinkan untuk memberikan notifikasi pemberitahuan ketika listrik di rumah ini mati. Entah itu habis pulsa, gitu ya, habis pulsa ininya ya, token listriknya, ataupun pada saat ada pemutusan dari PLN misalkan gitu, sementara. Jadi begitu listrik mati, nah langsung ada notifikasi ke kita. Nah, terus bagaimana? Smart home-nya kan nggak bisa diakses, nggak ada listrik. Oh, kita sudah pasangkan sistem daya cadangan ya, UPS, untuk CCTV dan sistem smart home-nya. Sehingga sama termasuk data ya, data internet. Sehingga dalam kurang lebih sampai dengan 2 jam itu masih aktif, masih bisa diakses. Walaupun kondisi listrik di rumahnya mati. Begitu, sehingga kita masih bisa kontrol gitu rumahnya. Walaupun nggak ada listrik ya, gitu. Tapi hanya untuk sistem aja dan CCTV aja. Supaya tetap aktif, bisa memberikan notifikasi ke kita. Oh, jadi tahu ya kita listrik. Betul. Nah, itu luar Pak. Sekarang kita mau masuk ke dalam nih. Oke. Nah, yang di set smart home selain lampu apa aja nih Pak? Yang di dalam ini? Di dalam ini tuh kita kan ada sistem plumbing ya, plumbing di atas. Jadi kenapa saya masukkan ke sistem smart home-nya? Karena kalau misalkan ada maintenance plumbing seperti keran-keran, kita mau ganti keran atau ada keran bocor, masa iya harus bolak-balik ke atas ya untuk matiin keran di atas, valve di atas gitu. Valve ya. Untuk supaya ini praktis, saya masukkan valve otomatis di atas, di dekat torennya itu. Jadi ketika ada maintenance, kita bisa matikan atau nyalakan dengan manual dari bawah, dari sini, dari manapun sebetulnya sih, dari bawah sini gitu. Nah juga sistem ini uniknya, dia pada saat mati lampu, tiba-tiba mati lampu itu dia nggak nutup gitu ya, tapi dia misalkan terakhir fungsinya apa? Nyala gitu, berarti nyala pada waktu mati lampu itu. Kalau misalkan terakhirnya nutup, mati lampunya berarti nutup gitu, begitu aja. Jadi sudah disesuaikan dengan sistem keamanannya lah, supaya pada saat mati lampu tuh tidak ada air kan, valve-nya ketutup gitu kan, repot ya gitu. Jadi kita sudah setting bagaimana caranya supaya pada saat mati lampu dia ngikuti terakhir kali. Kondisi si valve-nya nyala atau mati gitu. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan, betul. Nah, kalau lampu Pak, itu bisa disetting per ruangan atau seluruhnya atau gimana settingannya? Ya, settingannya ini per ruangan Pak. Jadi biar kita bisa kontrol kan penggunaan daya yang paling besar di mana. Ini termasuk metering loh ya. Nanti output datanya itu ke hitungan beban bulanan kita. Nah, jadi lampu mana nih yang sering dipakai? Misalkan kamar anak nih, anak tuh tiap hari, seharian lampu tuh dinyalain aja, nggak dimati-matiin gitu, karena mereka tuh males matiin lampu atau lupa, kan banyak lah ya seperti itu. Nah sehingga kan biaya bulanan untuk listrik itu jadi bengkak ya, karena penggunaan lampu yang ya kalau bisa dibilang mubazir lah gitu ya. Nah jadi kita kontrol lampunya itu per ruangan. Nah, per ruangan. Jadi selain lampu juga tadi kan ada air panas yang di sistem di sini ya, CCTV, terus sistem tadi safety-nya ke kelistrikan ya, kelistrikan dan tadi bel, itu aja sih. Tapi ini tidak terbatas sebetulnya Pak ya, tidak terbatas hanya itu, karena kebetulan saja di rumah ini yang saya butuhkan hanya itu, begitu, belum yang besar-besarnya lah. Karena untuk AC, kenapa saya tidak pasang AC di sini? Ini untuk efisiensi sebetulnya Pak. Semenjak masa konstruksi di sini kan saya selalu mengukur suhu lah, rata-rata suhu di sekitar sini gitu. Ternyata suhunya masih masuk lah untuk suhu-suhu yang ideal untuk rumah begitu ya, sehingga saya tidak pasang AC. Malah pasang AC tidak terlalu banyak kepake nanti Pak. Begitu. Ya, karena sangat luar biasa ini Pak si smart home ini. Nah kalau saya lihat nih Pak, lampu itu banyak kan ya. Iya. Nah ini efisien nggak sih sebenarnya? Oke. Kan ngaruh nih. Betul Pak. Ya itu kan goal kita ya Pak ya, salah satu goal yang paling penting. Jadi percuma kita menggunakan smart home, banyak lampu indah,
tapi boros Pak. Kita tiap bulan itu harus bayar mahal. Berarti kurang smart kalau kayak Kalau gitu. kurang Pak, ya? smart menurut saya Pak. Justru tujuan dari smart home ini adalah untuk melakukan efisiensi Pak terhadap penggunaan daya yang berlebihan atau daya-daya yang tidak perlu. Salah satu contoh yang paling sederhana itu berapa kali sih kita dalam satu hari itu lupa mematikan lampu kamar mandi atau kamar. Nah itu Pak, kadang-kadang kamar mandi itu malah orang Sunda tuh bilang kamar mandi itu nggak boleh dimatiin sama si juri. Nah nggak kayak gitu Pak ya? Iya. Nah itu jadi kebiasaan buruk itu yang kita kurangilah di smart home ini, dikurangi sehingga diakomodir oleh mesin gitu. Jadi begini, itu sederhana sih, mudah gitu ya, supaya semua energi yang kita gunakan itu efisien tiap bulannya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita kendalikan, kita bantu oleh mesin. Salah satu contohnya dengan SIN. Kita bikin SIN, misalkan lampu ini jam berapa nyala, jam berapa mati. Betul? Atau enggak pakai sensor. Ketika ada gerakan, lampu itu nyala. Ketika tidak ada gerakan, 3 menit kemudian jika tidak ada gerakan, mati. Itu salah satu contoh di sistem yang ada di smart home ini, begitu. Sehingga penggunaan listrik tiap bulannya itu bisa terkendali. Di rumah ini tuh kan Pak ya, kita pakai daya itu 2200 watt. Biasanya ya umum dengan penggunaan lampu sebanyak ini tuh biaya bulanan itu mencapai 500.000 ke atas. Iya. Biaya pulsa itu. Ini bisa 300 bahkan 250.000. Setengahnya. Efisiensinya 50% Pak. Rumah gede gini lampu banyak ini 200 ribuan. Betul, karena efisien Pak. Oh iya. Sangat efisien. Ya, di mana efisiensinya ya? Ketika kita bisa mengendalikan penggunaan atau mengontrol penggunaan. Sebetulnya energi yang kita gunakan itu banyak yang terbuang sia-sia. Salah satu contoh yang tadi saya bilang, lupa mematikan kamar mandi, lupa mematikan lampu kamar. Pada saat pagi kita malas atau lupa mematikan lampu luar. Itu berapa energi yang sering terbuang. Terus kita malas nih kalau misalkan kita sudah tidur. Mau tidur nih ya di atas tempat tidur gitu, terus tiba-tiba udah pewek gitu ya, harus matiin lampu bawah gitu. Udahlah biarin aja kan, kebuang Pak, sayang Pak. Padahal di sana tidak ada pergerakan gitu ya, betul. Atau tidak ada penggunaan. Nah tadi Pak, ini menarik nih, yang pakai sensor gerak. Saya dulu kuliah ya di elektro Pak. Betul. Sempat bikin dulu tuh sama teman-teman lampu yang menggunakan sensor gerak. Nah, cuman tiba-tiba lampu tuh nyala padahal di kamar tuh nggak ada apa-apa. Ternyata ada cicak. Iya. Nah, sensornya patokannya gimana sih? Oke, Nah. di sini tuh ada 3 yang kita atur ya. Yang pertama itu sensitivitas. Oke, sensitivitas dari sensor tersebut. Terus yang keduanya itu lux, nilai dari besar kecilnya intensitas cahaya. Jangan lupa loh, begitu ya, intensitas cahaya. Jadi misalkan nih kita mau lampu ini nyala ketika intensitas cahayanya itu berapa gitu. Berarti dia bisa nyala itu hanya siang aja atau hanya malam saja, itu bisa diatur. Dan yang terakhir adalah timer waktu. Jadi si sensor ini mengidentifikasi berapa menit waktu ini mati setelah tidak ada pergerakan. Begitu. Jadi ada 3 ya. Nah, itu bisa diatur semuanya. Nah, kita pakai sensor-sensor yang punya 3 pengaturan tersebut karena lebih fleksibel Pak. Gitu. Ya kalau cicak pergerakan ya tinggal kecilin aja si sensornya. Jadi hanya saat kita mendekat saja dengan sensornya ada pergerakan kelihatan, baru itu bisa berfungsi gitu. Iya. Itu uniknya bener. Pak. Saya dulu gitu Pak bikin. Akhirnya kalau dulu tuh pakai ditambah sensor suhu akhirnya. Oke, suhu ya. Jadi suhu minimal berapa baru nyala. Gitu. Oke. Jadi tiga itu ya 3 poin tadi. Iya, kalau saya sih lebih ke sensitivitas aja. Karena kan kalau terlalu sensitif mungkin rametuk juga gitu ya, bisa kedetek gitu. Ada rametuk lewat gitu nyala lampu gitu kan. Padahal kan kita rametuk nggak kelihatan gitu, tiba-tiba nyala kaget gitu. Wah, ya mah error atau misalkan wah juri gitu. Nah, begitulah seperti itu Pak. Jadi sensor-sensor yang kita gunakan sensor-sensor yang sudah memenuhi standar Pak ya. Karena banyak juga sensor-sensor yang memang tidak standar, yang akhirnya tuh sistemnya sudah bagus, tapi karena sensornya tidak bagus, jadi kurang sempurna nanti si smart home-nya begitu.
banyak merepotkan si pengguna nanti malah gitu. Kita justru kan mau pasang smart home ini untuk membuat praktis pengguna gitu. Betul. Jadi tinggal di mana aja benar-benar di genggaman Betul, ya. Pak, begitu. Gitu. Kan banyak nih smart home yang dalam tanda kutip lah dihack gitu Pak. Oke. Nah, security-nya gimana nih Pak? Nah, ini luar biasa nih ya. Memang yang saya pertanyakan juga pas di awal pertama kali ditawarkan smart home ini, yang saya tanyakan ini bagaimana sistem keamanannya terhadap serangan luar gitu ya. Karena kan ya kalau rumah kita dihack kan nggak enak juga gitu ya, tiba-tiba dimainin lampunya atau apa gitu kan, atau dalam tanda kutip diacak-acak lah sistemnya gitu ya. Nah, jadi sistem ini jika kita ada di dalam rumah, kita hanya menggunakan lokal network, jadi tidak menggunakan cloud. Nah, rata-rata yang ada smart home saat ini, saya tidak usah nyebut merek ya, itu pasti menggunakan cloud walaupun ada di dalam rumah. Jadi dia ngirim data dulu ke cloud, baru rumah. Itu yang bahaya. Itu, nah karena cloud itu ya mudah sekali gitu ya, data kita disebar, diretas gitu ya. Nah ini cloud itu hanya digunakan pada saat kita di luar saja. Kalau di dalam rumah kitanya itu safe, aman, lokal. Gitu. Dan ya seberapa sering sih kita keluar kan juga ya, ini gitu ya. Nggak sering-sering juga, makanya yang diutamakan itu jaringan lokalnya. Begitu. Jadi kalau mau lokal, saya pakai yang lokal gitu. Ataupun kalau kita mau lebih safe lagi, karena ini sudah terintegrasi dengan Google, jadi dari luar kita pakai Google Home aja. Begitu. Jadi tidak perlu pakai cloud-nya. Jadi pakai Google Home-nya saja. Bener-bener smart gitu ya. Jadi banyak ininya gitu, tunnel-tunnelnya supaya tidak mudah disusupi gitu. Tadi Pak, kan tadi obrolan Bapak tuh ada yang menawarkan. Siapa yang menawarkan itu? Oke. Wah, Bapak lah pura-pura amnesia. Kejedot. Biar kelihatannya natural gitu. Bener ya? Biar kelihatannya ya kita natural kayak gini aja Pak ya. Nah itu gimana Pak awalnya? Saya berarti boleh nyebut produk di sini ya? Boleh aduh Pak. Oke. Saya takutnya nanti di-cut, dipotong produknya. Barang bagus kayak gini masa nggak dipromoin? Bisa aja Bapak. Oke, jadi gini Pak. Saya itu kan sudah lama Pak ya menjadi rekanan dari yang mengerjakan interior dan smart home di rumah ini. Sudah lama karena memang saya puas dengan hasil kerja mereka gitu ya. Jadi nama untuk interior dan yang smart home-nya ini satu paket di Saraya namanya. Saraya. Saraya. Muncul orang Sunda mah halus Saraya cenah halus gitu. Pantesan saya Saraya. Jadi saya tuh dari tahun 2018 ya. 2018 sudah dengan Saraya gitu ya, mengerjakan beberapa furnish di proyek-proyek saya. Kebetulan saya juga di konstruksi ya. Wah, ini bisa promo tuh, butuh konstruksi. Ayo Pak Izal. Di konstruksi gitu ya. Jadi saya sudah tahu kualitasnya, dan yang terbaru saat ini saya ditawarkan smart home ini Pak. Jadi selain furnishnya yang memang ya sudah saya tahu kualitasnya, saya sering pakai juga di beberapa proyek saya. Jadi dia juga menawarkan smart home. Betul. Jadi si Saraya ini dia menawarkan smart home komplit semua Pak, include termasuk untuk desain lighting. Jadi desain lighting ini luar biasa ya, karena masih jarang di Indonesia ini yang bisa menghitung kapasitas cahaya yang nyaman untuk kita gitu ya, untuk kita peruangan itu gitu. Nah ini sudah termasuk di dalamnya begitu. Jadi tidak hanya mendesain interior barangnya aja, tapi dengan suasananya juga. Betul. Kayak ini nyaman pisan ya. Kita udah sewa lighting, tapi ternyata sudah nyaman seperti ini. Nah itu dia. Jadi lightingnya memang luar biasa Pak ya. Di beberapa proyek saya juga sudah aplikasikan, memang luar biasa sekali untuk lighting. Membuat kita sangat nyaman begitu ya. Nah, diperpadukan dengan kualitas dari bahan Saraya ini yang ya super lah gitu ya. Karena hasil pekerjaan mereka itu
begitu ya, cukup baik dikerjakan dengan sepenuh hati, Pak. Masya Allah. Gitu, sepenuh hati. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka berani memberikan garansi, Pak. Itu yang tidak banyak dipunyai oleh mungkin tidak banyak dipunyai oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang interior juga gitu. Mereka bisa saja mengerjakan interior tapi tidak berani memberikan garansi seperti itu. Ya. Nah, kemudian Sarai ini juga kan dekat ya di Cimahi, di tempat tinggal saya saat ini. Jadi untuk koordinasi untuk ngecek progres pekerjaan mereka itu mudah gitu. Karena workshopnya juga banyak, Pak. Ya. Workshopnya banyak, Pak, yang saya tahu ya. Saya udah beberapa kali main ke beberapa tempat juga, workshopnya ini lumayan banyak gitu ya. Nah, terus yang enaknya kita dilayani dengan baik oleh orang desain interiornya. Jadi satu rumah, satu desain interior. Satu rumah, satu desain interior. Jadi tidak dicampur-campur begitu, Pak. Nah, sehingga kita bisa mengekspresikan lah ya keinginan kita itu dalam sebuah properti gitu, dalam sebuah rumah benar-benar nyaman begitu. Kalau rumah biasa sih ya standar-standar aja gitu ya, kita beli lepasan gitu bisa, cuman terkadang ya tidak pas gitu, Pak, lepasan-lepasan itu gitu. Nah, kalau custom seperti ini yang memang saat ini tuh lagi banyak banget digemari, Pak ya. Betul. Yang custom ini karena memang lebih pas. Keluarga-keluarga muda yang masih dinamis begitu ya. Iya. Wah, mereka itu berlomba-lomba untuk memperindah properti mereka. Iya, betul. Makanya Sarai lebih dari sekedar uang. Nah, itu tanyanya gitu ya. kan. Nah, tapi kan Sarai itu sekarang tidak hanya ngerjain yang Bapak aja kan, yang di Jakarta juga sama. Betul, kebetulan saya juga beberapa proyek ini dengan Sarai gitu ya. Yang di Jakarta juga sama. Banyak sekali, itu lebih besar lagi, mungkin bisa 10 kali lipat dari sini ya untuk desainnya gitu ya, desain dan volumenya. Kita bisa lihat lah yang di Jakarta ya. Di sana untuk smart home-nya juga lebih kompleks di sana ya, karena banyak sekali itemnya, integrasinya banyak sekali. Kemudian juga interiornya, Pak, di sana luar biasa sekali, Pak ya. Karena itu benar-benar disesuaikan dengan karakter ownernya. Begitu datang tidak sesuai, ganti warna maksudnya. Tidak sesuai, ganti. Itu karena harus benar-benar sesuai gitu ya. Dan Sarai mampu Masya Allah. untuk mengcover itu semua begitu. Siap. Jadi bagaimana perjalanan proyek itu sampai dengan jadi, nanti kita lihatlah di episode selanjutnya mungkin sama itu. si Akang. Iya, siap lah. Sambil ngopi-ngopi di Jakarta kan. Siap. Oke ya, kita Cocok. jadwalkan karena pada jalan ini sekarang mau liburan dulu ya. Bocoran liburannya luar biasa. Healing. Mau diliput, Pak, healingnya? Diliput. Waduh, kalau diliput berat. Saya harus bawa kru kalau gitu. Oke, siap ya, Pak. Iya, Pesan ya. sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di Sama-sama. aktivitas yang luar biasa ini ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita juga, Pak. Iya. Jadi masukan buat kita juga banyak bisa nih insight-nya ya. Oke. Dan minimal mah orang-orang tuh jadi tahu insight bahwa smart home itu seperti apa sih? Edukasi ya. Pengoptimalannya seperti apa? Kalau gitu, Nun, Pak, Iya, oke. pesannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi yang luar biasa dan yang terpenting kalau mencari interior dan smart home kemana? Ke Sarai aja ya, biar say. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu persatu interior itu harus benar-benar sesuai dengan karakter si pemilik begitu, sesuai dengan keinginan si pemilik. Itu nggak boleh lepas dari itu, Pak. Begitu. Karena apa? Karena kan si pemilik ini yang akan tinggal di rumah begitu ya, dan kemudian mereka yang akan menikmati hasil dari Sarai ini nih. Jadi nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada yang nggak pas gitu. Betul. Jadi itu tantangan sebetulnya ke depannya untuk Sarai. Jadi semakin semakin berkembangnya dunia perinterioran gitulah, begitu ya. Sarai juga harus lebih mengembangkan inovasi lagi, lebih kreatif lagi, bisa lebih, kalau saya bilang sih lebih akrab dengan owner ya. Karena apa? Karena keinginan owner itu kan
yang utama sebetulnya Pak di interior itu untuk memuaskan keinginan owner. Jangan sampai si owner begitu barangnya jadi itu tidak sesuai itu yang Insya Allah. Iya. Karena kita ada garansi itu, Pak. betul. Wah, Nah, agak garansi ya. Jadi pelayanan dari Sarai ini harus lebih ditekankan lagi gitu, lebih diperkuat lagi gitu Pak. Jadi satu orang, satu customer, satu desain interior. Ini maunya apa? Mulai dari shading, warna, bentuk itu harus detail-detail harus sesuai Pak. Gitu. Agar hasilnya memang maksimal gitu. Jadi sesuai ketika seseorang itu menempati rumah atau owner itu menempati rumah, customer itu menempati rumah, itu udah jadi kebanggaan untuk dia sendiri. Jadi istilahnya owner itu bilang ini gue banget. Nah, itu mantep Pak. Ini gue banget Nah, gitu. itu ya. Siap nih, mantap nih obrolannya kalau ngobrol sama Pak Rizal ini bisa berapa episode nih panjang.